yakinkan dalam hati, ya yakin kepada Allah, inna ma'al usri yusra. Berapapun itu amanahnya, pasti Allah lunaskan ya. Ada hutang, ada pelunasan, ada hutang, ada pelunasan gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Gitu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam semoga Allah terus curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman semua, semoga yang sedang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Yang masih ada amanah segera Allah lunaskan. Ya Allah, lunaskanlah amanah setiap orang yang sedang nonton video ini, berapapun amanahnya ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai, ilaha wahida wa ilaha kulli syai, ilaha wahida la ilaha illa anta. Ya Allah, lunaskan semua amanah yang sedang menonton video ini ya Allah, dengan ucapan yang baik, positif yang baik, doa-doa semuanya ya Allah kabulkan. Dan juga yang masih ada cita-cita, yang masih ada hajat yang belum terkabul, segera Allah kabulkan ya, dengan keberkahan kita selalu beribadah, taat, berdoa, kemudian memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya doa-doa yang baik-baik selalu saya ucapkan, saya panjatkan untuk teman-teman semua, ya, agar kita semua menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, jangan lupa bersyukur, ya, bersyukur itu kewajiban, karena dengan bersyukur nikmat kita akan ditambah. Sehat saja ini sudah merupakan satu nikmat yang luar biasa. Ya, ini modal kita untuk ibadah ya, sehat ini. Biarlah ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita, tapi kesehatan ini menjadi satu modal untuk kita jalan ibadah. Maka terus bersyukur atas nikmat sehat ini ya. Kemudian juga teruslah ya berusaha untuk bahagia, berusaha untuk mempunyai ya positif dalam pikiran, dalam hati, ya dalam ucapan. Ya, kita menjaga keadaan, situasi, kondisi badan, pikiran ya, agar selalu dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ya, walaupun buktinya memang ya kadang manusia ada minusnya ya, kadang naik, kadang turun, tapi itu semua hanyalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu ya. Agar Allah uji kehidupan dan kematian, kemudahan, kesusahan, rasa takut, ya, kekurangan, itu semua ujian. Ya, agar kita semua apakah kita terus menjalankan ayyukum ahsanu amala. Ya, apakah kita terus mau beramal dengan amal yang berkualitas ya atau tidak? Ya gitu. Jadi ini ujian semuanya ya. Baik teman-teman, kita menyambung kembali ya. Kemarin terakhir ada pembahasan tentang memperbanyak surah Al-Waqiah. Jadi memang betul surah Al-Waqiah itu ya. Jadi jangan lihat kenapa harus surah Al-Waqiah ya. Karena surah Al-Waqiah ini merupakan amalan dari para ulama juga ya, dari para ulama yang mengamalkan surah Al-Waqiah. Karena Waqiah ini pun bacaan Al-Qur'an, sebenarnya tidak mesti Al-Waqiah pun ya, teman-teman baca kemudian berdoa itu pun sama ya. Misal contoh, teman-teman baca surah Qul Huwallahu Ahad ya, sampai ratusan sampai ribuan kemudian berdoa, itu pun sama, akan menghasilkan dikabulkannya doa kita ya. Jadi intinya adalah falyastajibuli, beramalah dulu ya. Dan surah Al-Waqiah adalah amalan gitu ya, dan amalan yang Allah cintai. Ya, barangkali hafalnya tidak Al-Waqiah, hafalnya Yasin, ya silahkan baca Yasin ya. Semalam bisa dibaca Yasin ya sebanyak 41 kali, itu bisa diamalkan gitu ya. Cuma butuh waktu yang sangat panjang ya. Dalam jangka waktu baca Yasin itu bisa antara 10 sampai 15 menit ya. Itu hitung saja sampai 41 kali ya. Itu ada yang tanya seperti itu. Jika mampu silahkan gitu ya. Yang jelas itu semua adalah amalan. Nah, yang bisa diamalkan selain daripada surah Al-Waqiah ya, dibaca di waktu malam. Ada yang tanya, boleh nggak dibaca Al-Waqiah sebanyak 14 kali setelah asar? Boleh ya. Silahkan dibaca setelah asar. Jadi ayat suci Al-Quran itu tetap akan berfaedah, bermanfaat, berkhasiat bagi siapapun yang membacanya. Setelah itu jangan lupa berdoa. Ya, doanya khususkan apapun doanya. Mau lunas amanahnya, mau limpahan rezeki yang melimpah, mau berangkat umroh, mau berangkat haji, ya, mau punya uang sekian, mau dilariskan dagangannya. Intinya ya, mau apapun keinginan kita diawali dengan beramal, ibadah, kemudian berdoa. Gitu, beramal, ibadah, berdoa, beramal, ibadah, berdoa, terus seperti itu ya. Nah, selain baca surah Al-Waqiah ya, dikhususkan bilail waktu malam ketika orang lain pada tidur, wa qira'atu suratil muluk, dan membaca surah Al-Muluk ya gitu. Kalau Al-Fakir baca surah Al-Muluk itu di waktu malam bacanya ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bisa didawamkan. Boleh setelah Isya ya, sebelum tidur baca surah Al-Muluk sebentar. Cuma ya antara 3
3-4 menit lah ya, itu baca surah Al-Muluk. Kalau santai bacanya bisa 5 menit ya, surah Al-Muluk gitu. Nah ini kalau surah Al-Muluk memang keutamaannya itu terhindar daripada siksa ya kubur gitu. Orang yang menginginkan terhindar dari siksa kubur itu mendawamkan surah Al-Muluk ya, itu hadisnya ya, hadis keutamaan surah Al-Muluk. Jadi silahkan didawamkan surah Al-Muluk ya, selain daripada surah Al-Waqiah. Agar apa? Ya kehidupan kita kan sementara ya, mau kaya di dunia juga sementara aja, kaya di dunia ya. Nanti kan kita akan kembali ke alam kubur ya. Dan alam kubur yang lama ya, yang mati sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun, itu masih ada di alam kubur ya. Dan apa yang akan Allah berikan, yaitu lantunan bacaan ya ayat suci Al-Qur'an yang akan menerangi alam kubur gitu. Kemudian apalagi yang bisa mendatangkan atau memperlancar rizki, yaitu surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Nah, sebenarnya ayatnya boleh dibaca muzammil, tapi kalau kita ambil makna muzammil itu ya, ayat itu menjelaskan tentang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, jadi kita itu diperintahkan untuk bangun malam ya, makanya ini adalah amalannya sholat tahajud ya, amalannya bangun malam gitu. Jadi ayat surah Muzammilnya dibaca ya, kemudian praktek ibadahnya juga bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat malam, itu pun diamalkan. Ini akan menjadi satu amalan penting ya, yang bisa menghasilkan ijabah doa dari Allah. Kemudian walaili idza yaghsha, sama membaca surah walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta, dan seterusnya. Ya, itu surah Al-Lail. Kemudian satu lagi surah Alam Nashrah. Ya, semua ya pasti teman-teman semuanya hafalah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada dua ya. Yang pertama fa inna ma'al usri yusra, yang kedua inna ma'al usri yusra. Nah, di tengah-tengahnya silahkan berdoa. Fa inna ma'al usri yusra, ya Allah, mudahkanlah urusanku, lunaskanlah hutangku, mudahkanlah rizkiku ya Allah. Nah, fokuskan dalam hati ya, doa dalam hati apa hajat kita yang sedang diinginkan. Kemudian lanjut lagi, inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, doanya dalam hati aja, ya dalam hati. Jadi fokuskan ketika fa inna ma'al, karena ayatnya apa? Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan ya. Setelah ada amanah hutang pasti akan Allah lunaskan gitu. Ketika ada kesulitan pasti Allah akan mudahkan ya. Tenang, semuanya Allah bereskan ya. Allah bereskan. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah katakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya ya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sebenarnya sudah dipasang-pasangkan ya, kesulitan, kemudahan. Jadi kalau memang sekarang akan ada, kan gini, kalau kita berkendara ada tanjakan pasti akan ada turunan. Ya, nggak mungkin nanjak terus, nggak mungkin sulit terus, nggak mungkin. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Inna ma'al usri yusra. Setiap ya bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya harus yakin. Ya, yakinkan dalam hati. Ini semua ujian, ini semua adalah cobaan, ini semua adalah atas kesalahan kita sendiri ya. Mohon ampun kepada Allah, bertobat, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat ya, dan terus perbanyak berdoa kepada Allah. Yakinkan dalam hati, ya yakin kepada Allah. Inna ma'al usri yusra. Berapapun itu amanahnya, pasti Allah lunaskan ya. Ada hutang, ada pelunasan, ada hutang, ada pelunasan gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Gitu ya. Jadi teman-teman semua, nah ini bisa diamalkan ya. Selain surah Al-Waqiah dibaca, yang kemarin saya katakan ya, bisa didawamkan sesuai dengan hajatnya. Jika memang untuk menjadi amalan harian bisa dibaca sebanyak 7 kali sehari. Ini yakin akan memperlancar rezeki ya. Akan lancar rezekinya dalam beberapa hari kemudian. Terus amalkan ya sebanyak 7 kali dalam sehari ya. Itu yaitu sholat malam, sholat subuh, sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu sebanyak 7 kali. Ya, kalau mau yang ditambah bacaan Al-Waqiah sebanyak 14 kali, itu boleh, silahkan ya, dibaca setelah asar dibaca. Nah, selain itu Imam Az-Zarnuji menambahkan baca surah Al-Muluk. Ya, kalau saya baca Al-Muluk malam ya, sebelum tidur. Kemudian baca surah Al-Muzammil. Ya, Al-Muzammil ini sekalian dengan pengamalannya, yaitu sholat malam. Kemudian surah Al-Lail dibaca waktu malam juga, walaili idza yaghsha. Kemudian yang terakhir Alam Nashrah, dibaca cukup satu kali aja. Ya, Al-Muluk 1 kali, Al-Muzammil 1 kali, Al-Lail 1 kali, dan Alam Nashrah 1 kali. Tekankan ketika fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu berdoa dalam hati, fokuskan apa hajatnya
ya apa hajatnya, dan setelah itu baru setelah selesai baru boleh ditambah lagi dengan doa-doa yang lain. Nah, itu ya yang bisa disampaikan. Ya, ini adalah nasihat dari Al-Imam Az-Zarnuji untuk memperbaiki rizki kita ya, untuk agar rizki kita terus mengalir ya, terus selalu dalam kebaikan gitu ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf teman-teman semua. Semoga hajatnya akan cepat terkabul ya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.